Ini yang kontroversial. Tafsirnya Al-Hallaj terhadap iblis dan Fir'aun. Jadi katanya Al-Hallaj ini potongan, di depannya panjang tentang iblis dan Fir'aun. Jadi maka iblis dan Fir'aun adalah sahabat dan guruku, dan dengan mereka aku menemukan jalanku. Oh, ini hati-hati, kamu nggak boleh jadi bahan khutbah Jumat ini. Bisa tawuran orang-orang. Ya, jadi di Tawasin itu dia bilang iblis itu simbol keteguhan tauhid yang luar biasa. Malaikat aja disuruh sujud pada yang selain Allah mau semuanya. Iblis yang tidak mau, karena dia tidak mau aku sujud pada yang selain Allah. Hanya Allah, hanya pada Allah aku mau sujud. Selain Allah tidak. Yo, di situ masuk akal. Cuma nanti Al-Hallaj sendiri bantah itu di puisinya. Jadi yang kedua, iblis ini termasuk Fir'aun, ini sudah diskenario oleh Allah. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi yang lain. Makanya sahabat dan guruku. Kalau membaca ceritanya Fir'aun terus kamu hanya dapat marah-marahnya, nggak dapat hikmah dan pelajarannya, itu sia-sia Allah ngasih ibrah Fir'aun. Jadi belajarlah dari iblis, belajarlah dari Fir'aun. Kalau kamu belajarnya cuma dari ustadz-ustadz yang di TV, iya, dapatnya cuma iklan. Jadi, loh iya kan, belajar, ya kan, ketauhidannya iblis, bagaimana ikhlasnya iblis, dia disuruh menyusahkan manusia sampai akhir zaman, dicaci maki setiap orang setiap hari entah berapa kali. Loh, itu kan patuh luar biasa perintahnya pada perintahnya Allah. Di sisi itunya, meskipun itu kan berat loh, luar biasa, sengsara itu disuruh sampai kiamat, pokoknya kamu dapat kerjaan menyesatkan orang. Itu kan berat loh, dibandingkan berbuat baiklah itu gampang, tapi disuruh berbuat jahat. Awas kalau kamu nggak jahat sampai akhir zaman loh. Loh itu ya berat loh itu. Dari asalnya malaikat disuruh jadi jahat sampai akhir zaman itu berat. Tapi karena Allah yang nyuruh, ya ayo. Itu di sisi itunya. Katanya Al-Hallaj, di situ iblis harus jadi guru bagimu. Ya segala hal sebenarnya kan harus kamu jadikan guru. Kamu ambil hikmah, kamu ambil pelajarannya. Termasuk dari iblis, dari Fir'aun, dari PKI, dari apa. Banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Oke, meskipun kemudian ada cerita. Jadi waktu dia mau dieksekusi, Al-Hallaj sendiri cerita. Jadi waktu dia mau digantung, iblis itu datang. Katanya iblis, kok ndak adil ya? Sebenarnya engkau kan kayak aku. Engkau bilang ana al-haq, aku juga bilang aku satu-satunya kebenaran. Kan sama. Lah kok kamu disayangi Allah, aku enggak? Lah kok kamu jadi wali, aku malah jadi iblis? Katanya Al-Hallaj, ndak. Aku dan engkau sama-sama mengakukan diri masing-masing, sama-sama bilang ana. Tapi waktu bilang ana, engkau masih melihat dirimu. Sementara waktu aku bilang aku, ya aku ndak ada sudah. Aku ndak lihat diriku sama sekali, aku sudah hilang. Jadi waktu iblis membantah Allah untuk sujud pada Adam, itu dia masih mikir dirinya. Akunya iblis masih ada. Maka lahirnya jadi sombong. Makanya ilustrasinya Al-Quran ke iblis itu kan kesombongan. Bahwa engkau menciptakan dia dari tanah, sementara aku dari api. Masih ada akunya. Katanya Al-Hallaj, salahmu di situ, iblis. Kan gitu. Ya. Ya kan namanya iblis, yang nyuruh iblis. Jadi sementara kalau aku, waktu aku bilang anak al-haq, itu aku sudah nggak nganggap diriku ada, sama sekali nggak ada, egoku sudah hilang.
Itu yang jadi kebalikannya. Aku disayang Allah, engkau dikutuk oleh Allah. Jadi akunya. Salahnya Fir'aun juga begitu. Karena dia bilang anak al-haq podo, kayak al-halaj. Dia bilang aku Tuhan kan, mirip-mirip aja kayak al-halaj. Tapi akunya kelihatan, egonya yang akunya lebih besar, bukan Tuhannya, bukan al-haqnya. Kebalikannya al-halaj. Begitu dia bilang anak al-haq, anaknya sudah nggak ada, al-halajnya nggak ada, yang ada tinggal Tuhannya. Nah itu problemnya di situ. Katanya al-halaj. Jadi sebelum dia dieksekusi, dia masih ngobrol dulu sama iblis. Ya, saat mau digantung. Karena ada banyak cerita ketika itu kan saya bilang tadi, dia nunggu 1 hari, dia dieksekusinya lama, dirajam. Itu beberapa momen dia sempat dialog sama sahabat-sahabatnya, termasuk para sufi. Oke, bahkan gurunya sendiri Junaid mengingatkan, al-halaj, mbok agak kompromi dikit lah, jangan kaku-kaku. Kalau kamu kaku, nasibnya kayak Sokrates kemarin, akhirnya kamu dieksekusi loh. Tapi al-halaj sudah membayangkan resiko itu. Maka dia bilang, wa in kutiltu au sulibtu au kutiat yadaya warijlaya lama roja'tu andakwaya. Meskipun aku dibunuh atau disalib atau dipotong-potong kedua tanganku dan kakiku, aku tidak akan mundur dari yang aku dakwahkan. Nah, kalimatnya itu pas, karena pada akhirnya dia juga dibunuh, juga disalib, juga dipotong-potong tangan dan kakinya. Karena memang dia mungkin sudah membayangkan ceritanya akan seperti itu. Para wali kan biasanya begitu. Ghazali aja kan dulu tak ceritain gimana dia ngerti bahwa sebentar lagi aku meninggal, maka adiknya suruh beliin kain kafan, terus dia mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, terus berbaring dan meninggal. Loh ya, kalau iya, Ghazali itu begitu meninggalnya. Jadi dia sudah siap-siap ngerti, sudah mau dipanggil. Oke. Kalau di Jawa kemarin kan ada Ronggo Warsito yang bisa meramal pas kapan dia meninggal. Oke, ini kalimat terakhir yang tadi tak ceritain, waktu dia lidahnya mau dipotong. Jadi dia bilang, ya Tuhan, lihatlah hamba-hambamu yang telah berkumpul. Mereka menginginkan kematian demi membela-Mu dan untuk lebih dekat denganmu. Itu kan orang-orang bilangnya kan memang membela Allah, membela Islam. Maka ya Tuhan, ampuni dan kasihi mereka. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Andai saja engkau menyingkapkan tirai wajahmu, sebagaimana engkau singkapkan kepadaku, niscaya mereka tak akan melakukan ini padaku. Andai saja engkau turunkan tirai wajahmu dariku, sebagaimana engkau menurunkannya dari mereka, niscaya aku tak akan diuji seperti ini. Jadi waktu terakhir sudah berdarah-darah, sudah tinggal badannya sama kepalanya saja, mau dipotong lidahnya, dia masih berdoa pada yang menyiksa dia. Padahal ceritanya kalau al-halaj mau, itu dia bisa aja keluar penjara lari. Kan ada ceritanya 3 hari di penjara, hari pertama sipirnya lihat, loh ini kok al-halaj hilang. Hari pertama ada, hari kedua al-halaj kok hilang, hari ketiga, loh penjara sama al-halajnya hilang. Ya, ada cerita begitu. Terus waktu ditanya sama, kok bisa kayak gitu loh. Hari kedua saya keluar, ketemu sama Allah, maka aku tidak ada di penjara. Hari ketiga Allah yang datang ke sini, maka penjara sama akunya nggak kelihatan. Jadi jawabannya al-halaj gitu. Dan waktu terakhir mau dieksekusi itu, dia bisa melepaskan teman-temannya sak penjara, dibebaskan semua sama al-halaj. Jadi dia cuma nunjuk itu, terus terbuka semua pintu penjara, silahkan kalian keluar, dan dia sendiri nunggu di dalam. Sipirnya herannya bukan kenapa kok bisa membebaskan, karena semua orang sudah tahu karomahnya al-halaj. Cuma dia, kok sampean gak ikut lari sekalian? Saya itu beban loh menjara sampean itu.
Jadi iya, kalau nggak disuruh oleh raja, dia sebenarnya maunya dibebaskan aja. Tapi ya Al-Hallaj bilang ya sudah skenario-nya seperti ini. Jadi nanti hikmahnya akan ketemu di belakang, dia harus dieksekusi memang. Sama kayak Socrates kemarin. Kalau dia lari dan pilih hidup enak, ya pengaruh ajarannya nggak akan sedahsyat sekarang. Nah, itu Al-Hallaj. Oke, sedikit saja saya ngomong, bisa tafsir politiknya. Tafsir politiknya itu ada orang membaca fenomena Al-Hallaj itu sebenarnya fenomena urusan politik, kenapa dia dieksekusi, bukan urusan agama. Dan ajaran-ajarannya Al-Hallaj itu bisa ditafsirkan secara politik. Saya bilang tadi sedikit di depan, misalnya Al-Hallaj ini orang Persia yang taklukannya Islam. Dan sampai hari ini namanya Persia Arab, Arab non-Arab itu kan selalu rival, selalu saingan. Sampai detik ini Iran dan Timur Tengah itu kan masih breng. Terus zaman itu orang-orang Persia, orang taklukan itu namanya kelompok Mawali. Jadi orang Mawali itu orang-orang mu'alaf, termasuk orang Persia yang sepinter apapun dia, sejago apapun dia, tidak akan bisa jadi pimpinan. Dia harus hanya ngawal, hanya jadi pegawainya orang-orang Arab zaman itu. Dan dianggap, karena dianggap tidak pinter agama, dia harus bayar pajak kayak kafir dhimmi. Dan tidak boleh menduduki jabatan. Akhirnya apa? Ajarannya Al-Hallaj bisa dibaca semacam ini. Hulul itu berarti kayak tadi, setiap manusia punya hak untuk ketemu dengan Allah. Kesetaraan, tidak harus Arab dan non-Arab, tidak harus mayoritas dan minoritas. Itu sebenarnya visi, di samping kedalamannya tadi ada implikasi politiknya. Nur Muhammad juga begitu. Orang Arab itu kan di zaman itu agak merasa besar karena Nabi turun di Arab. Nah, terus lahirlah teori Nur Muhammad. Nur Muhammad itu, nurnya Muhammad itu tidak cuma miliknya Nabi Muhammad. Semua Nabi, bahkan para wali juga punya. Nah, itu sekarang ada saingannya sekarang, tidak cuma Nabi Muhammad. Karena sekarang ada Nur Muhammad, lebih esensial daripada Nabi Muhammad. Sama, Wahdatul Adyan juga begitu. Bangsa Persia yang non-muslim, yang Zoroaster itu kan biasanya agak terdiskriminasi, harus bayar upeti. Ajaran Wahdatul Adyan dari para sufi Persia itu meminimalisir ini. Biar orang melihat bahwa sama-sama beragama, akarnya sama, jangan saling mendiskriminasi. Dan yang terakhir, iblis dan Fir'aun. Ini sebenarnya diskusi teologi. Jadi Al-Hallaj ini agak pro dengan Murji'ah, melawan para mutakallim. Itu sebenarnya mau ngeritik iblis dan Fir'aun. Iblis itu kan sangat tauhid. Satu-satunya yang dia sembah hanya Allah. Dan disuruh sujud ke Adam nggak mau. Orang yang setauhid puncak kayak gini aja nggak selamat, masuk neraka. Maka manusia yang merasa tauhidnya tinggi jangan sombong. Kamu tetap raiso ngalahke iblis nek urusan menomorsatukan Allah, kan gitu. Sindirannya ke situ sebenarnya. Para mutakalim itu kan sering merasa imannya lebih tinggi, lebih ngerti agama. Begitu kamu merasa kayak gini, itu sebenarnya kamu sudah kalah sama iblis. Iblis itu kan kalahnya karena merasa tinggi itu. Dan tauhidnya sebenarnya dia puncak, hanya agak sombong. Maka siapapun muwahhid yang sombong sebenarnya dia iblis. Ya kan gitu. Orang yang mengklaim dirinya beriman, bertauhid, tapi sombong, pokoknya Allah nomor satu, bela Allah, bela Islam, tapi sombong, maka dia sebenarnya tipenya tipe kamu yang ngomong, bukan aku. Oke, itu kritiknya Al-Hallaj. Itu kalau dibaca secara politik. Cuma yang terakhir ini, yang politik ini yang bisa kita diskusikan panjang. Silahkan buka forum sendiri untuk bahas ini. Oke, alhamdulillah.
sudah selesai dengan Al-Hallaj. Minggu depan kita lanjutkan dengan muridnya Syekh Siti Jenar. Bukan muridnya, penerus ajarannya di Jawa. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.